Tidak semua pengkhianatan dimulai dari niat buruk. Sebagian justru lahir dari kelelahan dan rasa tidak diperhatikan. Di sebuah kota kecil di Brebes, di balik tumpukan bawang merah dan hiruk-pikuk gudang, ada rumah tangga sederhana yang perlahan runtuh tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa tanda. Seorang istri yang hanya ingin dimengerti, seorang suami yang terlalu percaya, dan seorang pria lain yang hadir di saat yang tidak seharusnya. Ketika perhatian kecil berubah menjadi kebiasaan, ketika kebohongan terasa semakin mudah, dan ketika perasaan terlarang tak lagi terkendali, semua akan berujung pada satu hal: kehilangan yang tak bisa diulang. Ini bukan sekedar kisah perselingkuhan. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang kepercayaan yang disia-siakan, dan tentang penyesalan yang selalu datang terlambat. Inilah kisah nyata. Istri penjual bawang merah yang jatuh ke pelukan mandor gudang dan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Selamat menonton. Ambil pelajarannya, karena kisah ini bisa terjadi di sekitar kita. Pagi di Brebes selalu dimulai dengan aroma bawang merah yang menusuk hidung. Di halaman rumah sederhana itu, Yeni, 30 tahun, sudah sibuk sejak subuh. Tangannya cekatan memilah bawang, memisahkan yang busuk, mengikat yang bagus untuk dikirim ke gudang. Suaminya, Arman, 33 tahun, hanya membantu sebentar sebelum berangkat mencari pembeli. Arman adalah tipe suami yang percaya penuh pada istrinya. Ia yakin selama Yeni di gudang bawang, semuanya aman. "Titip dagangan ini," kata Arman sambil menyalakan motor tuanya. "Iya mas, tenang aja," jawab Yeni singkat, tanpa menatap lama. Arman tak tahu, belakangan ini Yeni sering merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin. Harga bawang naik turun, utang ke pengepul belum lunas, sementara Arman terlalu pasrah dengan keadaan. Gudang yang mengubah segalanya. Gudang bawang itu besar, ramai dan penuh suara. Di sanalah Dedi, 38 tahun, mandor gudang mengatur keluar masuk barang. Tubuhnya tegap, bicaranya tenang, dan ia dikenal tegas tapi ramah. "Bu Yeni, bawangnya ditaruh di timbangan 3 ya," ucap Dedi sambil tersenyum tipis. Yeni mengangguk. Entah kenapa, belakangan ini Dedi selalu ingat namanya, bahkan ingat jumlah karung yang biasa ia bawa. Hari itu salah satu karung bawang Yeni dinilai kurang bagus. "Kalau begini harganya bisa turun, Bu," kata salah satu pekerja. Yeni langsung panik. "Tolong Pak, kalau turun segini saya rugi. Ini buat nutup utang kemarin." Dedi memperhatikan dari kejauhan, lalu mendekat. "Coba saya cek lagi," katanya sambil membungkuk memeriksa bawang satu persatu. "Masih bisa dinaikkan sedikit, saya bantu bicara ke bagian atas." Yeni terdiam. Untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar membelanya. Perhatian kecil yang menyentuh. Sejak hari itu, Dedi sering menyapa lebih dulu, menanyakan kabar, menanyakan dagangan. Hal-hal kecil yang seharusnya biasa, tapi terasa berbeda bagi Yeni. "Kok kelihatan capek, Bu Yeni?" "Biasa, Pak, dagangan lagi susah." Dedi mengangguk, seperti mengerti. "Saya juga dulu dari bawah, jadi paham rasanya." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat hati Yeni hangat. Berbeda dengan Arman di rumah yang selalu berkata, "Sabar saja, nanti juga lewat." Yeni mulai membandingkan, bukan karena Dedi lebih kaya, tapi karena Dedi lebih peduli. Rumah yang mulai terasa jauh. Malam itu di rumah, Arman menghitung uang hasil jualan. "Masih kurang buat bayar utang," gumamnya. Yeni hanya diam. Biasanya ia akan menyemangati, tapi malam itu pikirannya masih tertinggal di gudang. "Kamu kenapa nih?" tanya Arman. "Capek," jawabnya singkat. Arman tak curiga, ia mengira istrinya hanya lelah bekerja. Padahal di dalam hati Yeni ada perasaan baru yang mulai tumbuh. Perasaan yang belum ia pahami, tapi perlahan menggeser rasa hormatnya pada pernikahan. Di sudut gudang, Dedi menatap punggung Yeni yang pergi sambil membawa karung kosong. Di rumah, Arman tertidur dengan keyakinan bahwa istrinya setia. Tak ada yang tahu, semua kehancuran besar selalu dimulai dari perhatian kecil. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Halaman rumah Yeni becek. Karung-karung bawang belum sempat diangkut.
Yeni duduk termenung di depan timbangan kecil, menatap bawang merah yang mulai mengering. Utang dagang sudah jatuh tempo. Telepon dari pengepul masuk sejak kemarin, tapi tak satu pun yang ia angkat. Arman baru pulang dari luar rumah dengan wajah murung. Pembeli batal lagi nih, katanya harga di pasar turun. Yeni menarik nafas panjang. Terus gimana mas, utang kita udah nunggak 2 minggu. Arman terdiam. Ya sabar dulu, nanti juga ada jalan. Jawaban itu lagi. Jawaban yang selalu membuat Yeni merasa sendirian. Tekanan yang makin berat. Siang itu, Yeni terpaksa membawa bawang ke gudang, meski kualitasnya tak sebaik biasanya. Hatinya was-was. Jika harga ditekan lagi, habislah mereka. Begitu sampai, suasana gudang ramai. Truk keluar masuk, pekerja berteriak, timbangan tak pernah berhenti. Yeni berdiri ragu di dekat karungnya. Bu Yeni? Suara itu membuatnya menoleh. Dedi datang dengan wajah serius. Kenapa bengong? Biasanya langsung turun barang. Yeni menyenyum tipis. Bawangnya kurang bagus pak, takut ditolak. Dedi menatap karung itu, lalu Yeni. Sini, saya bantu urus. Saat orang lain menjadi penolong. Penilaian hari itu berlangsung lama. Seorang petugas hampir menurunkan harga drastis. Ini banyak yang kecil, Pak, katanya. Dedi langsung menyelah, tapi masih layak pasar, jangan ditekan terlalu dalam. Nada suaranya tegas, beberapa orang diam. Akhirnya harga hanya turun sedikit. Yeni menunduk lega. Terima kasih, Pak. Kalau tadi turun banyak, saya bisa nggak makan. Dedi menatapnya agak lama. Bu Yeni nggak sendirian. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Kata-kata itu seperti pegangan di tengah jatuhnya kepercayaan Yeni pada hidupnya sendiri. Percakapan yang melewati batas. Saat pekerja lain sibuk, Dedi menghampiri lagi. Suami ibu nggak ikut. Jarang, katanya capek. Dedi mengangguk pelan. Berat ya, ngurus dagang sendirian? Yeni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tentang utang, tentang dagangan, tentang rasa lelah yang ia pendam sendiri. Dedi mendengarkan, tidak memotong, tidak menyuruh sabar. Itu berat, katanya singkat, dan ibu kuat. Yeni menyenyum, senyum yang sudah lama tak ia keluarkan. Rumah yang tak lagi memberi tenang. Malamnya, Arman pulang lebih awal. Besok kita pinjam ke saudara dulu, katanya. Yeni menatapnya. Saudara mana lagi, Mas? Semua juga lagi susah. Arman tersinggung. Terus kamu maunya gimana? Pertengkaran kecil berubah jadi diam panjang. Mereka tidur membelakangi, tanpa sentuhan, tanpa doa bersama seperti dulu. Di tengah gelap, Yeni memegang ponsel. Sebuah pesan masuk. Dedi, hati-hati di jalan pulang. Semoga besok lebih ringan. Yeni menatap layar lama sekali. Pesan itu sederhana, tapi rasanya lebih hangat daripada rumahnya sendiri. Yeni tahu menerima perhatian itu salah, tapi ia juga tahu ia sedang tenggelam, dan Dedi adalah satu-satunya yang mengulurkan tangan. Di luar, hujan makin deras. Di dalam hati Yeni, badai baru saja mulai. Sejak pesan itu masuk ke ponsel Yeni, perasaannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melangkah ke gudang, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut harga turun, tapi karena ia menanti satu sosok. Dedi. Yeni berusaha bersikap biasa. Datang, menurunkan bawang, menunggu timbangan. Tapi matanya selalu mencari-cari. Dan ketika pandangan mereka bertemu, Dedi hanya mengangguk pelan, seolah ada rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Perubahan yang disadari orang lain. Bu Yani sekarang sering sendirian ya? Celetuk salah satu pekerja wanita. Iya, jawab Yeni singkat. Tapi kok sering ngobrol sama Pak Dedi? Ucapan itu seperti tamparan. Yeni tersenyum kaku. Ngurus dagangan aja. Namun kalimat itu tak menghentikan mata-mata yang memperhatikan.
Di gudang, cerita cepat menyebar. Senyum yang terlalu lama, obrolan yang terlalu akrab, perhatian yang terlalu sering. Seorang pekerja berbisik ke temannya, "Kayaknya Pak Dedi beda ke Bu Yeni." Yeni mendengar samar, dadanya sesak. Perhatian yang makin terang-terangan. Hari itu bawang Yeni terlambat ditimbang. Gudang hampir tutup, panik mulai merambat. "Tenang, saya urus," kata Dedi. Ia memerintahkan 2 pekerja kembali ke timbangan. Beberapa pedagang lain menatap tak senang. "Pak Dedi, kami juga nunggu dari tadi," protes seseorang. Dedi menoleh singkat. "Ini sebentar." Yeni menunduk, merasa bersalah sekaligus terselamatkan. Saat semua selesai, hari sudah sore. "Kalau pulang kemalaman bahaya," ucap Dedi. "Nanti suami saya marah," jawab Yeni refleks. Dedi terdiam sejenak. "Masih marah?" Yeni tak menjawab. Diamnya sudah cukup. Obrolan yang tak sepatutnya. Di sudut gudang, jauh dari keramaian, Dedi berdiri di samping Yeni. "Bu Yeni tahu nggak?" katanya pelan. "Kadang orang baik justru paling sering disakiti." Kalimat itu membuat mata Yeni berkaca-kaca. "Bapak juga?" tanyanya lirih. Dedi menghela nafas. "Saya juga pernah gagal jaga rumah tangga." Itu pertama kalinya Dedi membuka masa lalunya, dan tanpa sadar, jarak mereka semakin dekat. Tidak ada sentuhan, tapi hati mereka sudah melangkah lebih dulu. Di rumah, Arman mulai merasa ada yang berubah. Yeni sering melamun, ponselnya tak pernah jauh, senyumnya muncul tanpa sebab. "Kamu kenapa sekarang sering ke gudang sendirian?" tanya Arman suatu malam. Yeni gugup. "Biar cepat beres." "Biasanya juga bareng aku." Yeni meninggikan suara. "Mas nggak pernah ada waktu." Kalimat itu meluncur begitu saja, meninggalkan keheningan panjang. Arman terdiam. Ia tak tahu, pertanyaan kecilnya baru saja menyentuh kebohongan besar. Bisik-bisik yang sampai ke telinga baru. Keesokan harinya, seorang pedagang lama menghampiri Arman di warung kopi. "Man, istrimu sekarang sering di gudang ya?" "Iya, kenapa?" Orang itu ragu sejenak. "Hati-hati aja, banyak omongan." Arman tersenyum kaku. Nggak mungkin." Tapi sejak itu, kata omongan terus terngiang di kepalanya. Di gudang, Yeni membaca pesan baru. "Dedi, jangan dengerin omongan orang. Saya ada di pihak ibu." Yeni menatap layar lama sekali. Ia tahu, kalimat itu seharusnya membuatnya menjauh, tapi justru membuatnya melangkah semakin dalam. Awalnya hanya satu kebohongan kecil. "Mas, aku ke gudang agak lama. Antriannya panjang," kata Yeni sambil meraih kunci motor. Arman mengangguk tanpa curiga. "Hati-hati di jalan." Padahal hari itu, bawang Yeni sudah selesai ditimbang sejak siang. Yang membuatnya belum pulang bukan urusan dagang, tapi ajakan singkat dari Dedi. "Ngopi sebentar, Bu, biar nggak capek," katanya. Yeni ragu, tapi ia mengangguk. Waktu yang dicuri diam-diam. Warung kopi itu tak jauh dari gudang. Tempat biasa, tapi pembicaraan mereka tidak biasa. "Bu Yeni kelihatan lebih tenang kalau di sini," ujar Dedi. Yeni tersenyum pahit. "Di rumah, saya sering ngerasa sendirian." Dedi tak menyentuhnya, tak mendekat berlebihan, tapi cara ia mendengarkan membuat Yeni merasa dianggap. "Kadang bukan soal uang," kata Dedi pelan, "tapi soal ditemani." Yeni menunduk. Kalimat itu menusuk tepat ke hatinya. Sejak hari itu, alasan Yeni makin rapi. Kalau pulang telat, alasannya timbangan rusak. Kalau ponsel sunyi, alasannya sinyal jelek. Kalau wajahnya cerah, alasannya dagangan laku. Arman percaya, selalu percaya. Ia bahkan mulai bangga. "Istriku sekarang tangguh," katanya pada tetangga. Yeni mendengar itu dan hatinya bergetar, antara bersalah dan terus melangkah. Perhatian yang kian berbahaya. Dedi kini tak lagi sekedar membantu urusan gudang.
Ia menyiapkan kursi untuk Yeni. Ia menahan timbangan agar Yeni tak terlalu lama menunggu. Ia membelikan air minum tanpa diminta. "Pak, orang-orang nanti ngomong," bisik Yeni suatu hari. Dedi tersenyum kecil. "Biarin, yang penting kita tahu niat masing-masing." Kalimat itu membuat dada Yeni berdebar. Sejak kapan kata kita terasa begitu dekat? Naluri suami yang mulai terusik. Arman mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Yeni jarang bercerita, jarang tertawa bersamanya. Bahkan saat Arman menyentuh bahunya, Yeni refleks menghindar. "Kamu marah sama aku?" tanya Arman suatu malam. Yeni menggeleng. "Enggak, tapi kamu jauh." Yeni tak menjawab, karena ia tahu jarak itu ia ciptakan sendiri. Suatu sore, Dedi mengantar Yeni sampai ujung gang dengan motor gudang. "Habis hujan, bahaya kalau sendirian," katanya. Yeni menoleh ke belakang. Rumah masih sepi. Ia naik. Hanya sebentar. Hanya sampai gang. Hanya satu kebohongan lagi. Tapi kebiasaan itu terasa terlalu mudah. Di kamar, Arman tertidur lebih dulu. Yeni duduk di tepi ranjang, menatap punggung suaminya. Ponselnya bergetar. "Terima kasih sudah percaya." Yeni memejamkan mata. Ia sadar, kebohongan kecil yang diulang perlahan berubah menjadi pengkhianatan yang siap menghancurkan segalanya. Hari itu gudang lebih sepi dari biasanya. Truk terakhir sudah keluar. Suara timbangan berhenti dan sore turun perlahan. Yeni masih duduk di bangku kayu, menunggu hujan reda. Jaketnya tipis, angin membuatnya menggigil. Dedi datang membawa payung. "Pulang bareng saja, hujannya deras," katanya. Yeni ragu. "Nanti orang lihat." "Gudang sudah tutup," jawab Dedi singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Yeni itu undangan. Detik yang mengubah arah. Di bawah payung yang sama, jarak mereka terlalu dekat. Hujan meredam suara, seolah dunia menyempit hanya untuk mereka berdua. "Bu Yeni kelihatan capek belakangan ini," kata Dedi. "Capek bohong," jawab Yeni tanpa sadar. Dedi berhenti melangkah, menatapnya. "Kalau begitu, berhenti." Yeni tertawa getir. Kalau semudah itu, mata mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Tidak ada sentuhan, tapi nafas mereka saling beradu. Yeni menoleh lebih dulu, tapi langkahnya tak menjauh. Kejujuran yang terlambat. Mereka berteduh di emperan gudang. Hujan tak kunjung reda. "Aku nggak bermaksud begini," ucap Yeni lirih. "Aku punya suami." Dedi mengangguk. "Aku tahu, dan aku salah." Keheningan panjang. Lalu Dedi melanjutkan, "Tapi perasaan itu sudah ada. Aku nggak bisa pura-pura." Yeni menutup wajahnya. Air mata jatuh bercampur hujan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri. Ia jatuh. Malam itu, Arman menunggu di ruang tamu. "Dari mana aja?" tanyanya. "Gudang, hujan," jawab Yeni cepat. Arman menatap jaket basah itu. "Kok kelihatan lain?" Yeni menggeleng. "Mas capek, aku juga." Mereka makan tanpa bicara, tanpa tatap, tanpa rasa. Di kamar, Arman meraih tangan Yeni. Yeni menariknya pelan. "Aku pusing." Bukan karena pusing, tapi karena hatinya sudah terbagi. Langkah yang tak bisa ditarik. Keesokan harinya, Yeni kembali ke gudang dengan perasaan campur aduk. Ia bertekad menjaga jarak. Tapi Dedi sudah menunggunya. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Kalau kamu mau berhenti, aku ngerti." Yeni menatap lantai. "Aku nggak tahu caranya." Kalimat itu menjadi keputusan tanpa suara. Sejak hari itu, mereka mencari alasan bertemu. 5 menit di gudang, 2 pesan di malam hari, 1 perhatian yang menguatkan kebohongan. Tanda-tanda yang tak terbantahkan. Arman mulai kehilangan kesabaran. "Kamu sekarang berubah nih. Aku suamimu." Yeni menjawab dingin. "Aku juga capek jadi istrimu." Kalimat itu menghantam Arman. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, rasa curiga berubah jadi rasa takut. Di gudang yang sepi, Dedi berdiri terlalu dekat. Yeni tak menjauh. Bukan karena tak tahu salah,
Tapi karena perasaan itu sudah tak bisa dikendalikan. Di rumah, Arman duduk sendiri, menatap foto pernikahan mereka. Dan di antara dua tempat itu, sebuah keluarga perlahan retak tanpa suara. Arman tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali Yeni memegang ponsel, setiap kali ia pulang terlambat, hatinya terasa diremas. Bukan karena benci, tapi karena takut dikhianati. Malam itu, Yeni tertidur lebih dulu. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Layar menyala sebentar karena notifikasi masuk. Arman menoleh. Satu nama membuat dadanya berdegup keras. Dedi. Pergulatan seorang suami. Arman duduk kaku. Tangannya gemetar. Ia tak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, menatap ponsel istrinya dengan rasa curiga. Cuma kerjaan, gumamnya menenangkan diri. Tapi layar kembali menyala. Dedi, hati-hati besok, jangan sendirian. Kalimat itu terlalu personal, bukan bahasa rekan kerja, bukan urusan dagang. Arman meletakkan ponsel perlahan. Dadanya sesak. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Kecurigaan yang menjadi tindakan. Keesokan paginya, Arman memutuskan mengikuti Yeni. Bukan untuk memergoki, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dari kejauhan, ia melihat Yeni masuk ke gudang. Tidak lama kemudian, Dedi muncul. Mereka berbicara. Tertawa kecil. Terlalu akrab. Arman berdiri terpaku di balik truk. Dunia terasa runtuh pelan-pelan. Ia tidak masuk. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Bukti pertama yang menyakitkan. Sore harinya, Arman kembali ke rumah lebih awal. Ia membersihkan gudang kecil di belakang rumah, berniat mencari nota lama. Di dalam tas kain Yeni, ia menemukan secari kertas. Bukan nota, sebuah struk warung kopi tertanggal sore hari di jam Yeni bilang masih di gudang. Arman memegang kertas itu lama sekali. Tangannya dingin. Satu bukti kecil, tapi cukup untuk menghancurkan rasa percaya. Kebohongan yang mulai bocor. Malam itu, Arman tak lagi bisa menahan diri. "Kamu ke warung kopi sama siapa?" tanyanya datar. Yeni terkejut. "Sama pedagang lain." "Namanya siapa?" Yeni terdiam terlalu lama. Arman menghela nafas. "Jangan bohong sama aku." Yeni menatap lantai. "Aku cuma butuh teman ngobrol." Kalimat itu seperti pisau. "Aku suamimu? Atau aku sudah bukan siapa-siapa?" Yeni menangis, tapi tidak menyangkal. Jarak yang menjadi tembok. Sejak malam itu, rumah mereka dingin. Tak ada pertengkaran besar. Tak ada ceriakan. Justru diam yang menyakitkan. Yeni makin sering ke gudang. Arman makin sering termenung. Di sisi lain, Dedi mulai gelisah. "Suamimu tahu?" tanyanya suatu sore. Yeni menggeleng, tapi suaranya ragu. "Belum, tapi sepertinya curiga." Dedi menatapnya lama. "Hati-hati, kalau ini terbongkar, semua bisa hancur." Yeni tahu. Tapi ia sudah terlanjur jauh. Malam itu, Arman berdiri di depan cermin. Matanya merah, tangannya mengepal. Ia bukan lagi suami yang terlalu percaya. Ia kini seorang pria yang mencari kebenaran. Sementara itu di gudang yang sepi, Yeni membaca pesan terakhir hari itu. "Dedi, kita harus lebih rapi." Yeni menutup ponsel. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Akhir dari kebohongan ini sudah dekat. Pagi itu, pasar bawang Brebes lebih ramai dari biasanya. Harga naik mendadak. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Truk-truk antre sejak subuh. Yeni datang lebih awal. Wajahnya tegang. Ia merasa ada yang tidak beres sejak bangun tidur. Dadanya berdebar tanpa sebab. Di sisi lain pasar, Arman berdiri diam, menatap dari kejauhan. Matanya merah,
tapi langkahnya mantap. Di tangannya, ponsel berisi pesan-pesan yang tak seharusnya ia baca. Hari ini, ia tidak datang untuk memastikan. Ia datang untuk mengakhiri kebohongan. Kesalahan yang terlihat terlalu jelas. Di dekat timbangan, Dedi menghampiri Yeni. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Aku nggak enak perasaan," jawab Yeni pelan. Dedi menoleh ke sekitar. "Tenang, fokus jualan dulu." Tanpa sadar, Dedi menyentuh pergelangan tangan Yeni. Singkat, tapi cukup lama untuk dilihat. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Bisik-bisik yang dulu samar, kini semakin keras. "Itu bukan pertama kalinya," gumam seseorang. Saat suami melangkah maju, Arman tak lagi bersembunyi. Ia melangkah keluar dari balik truk, mendekat ke arah mereka. "Yeni?" Satu kata itu membuat tubuh Yeni kaku. Ia menoleh. Wajah suaminya berdiri di sana, penuh luka yang tak bisa disembunyikan. "Mas," suaranya gemetar. Arman menatap Dedi. "Pak Dedi ya?" Dedi terkejut, tapi berusaha tenang. "Iya, ada apa?" "Ada apa?" Arman tertawa pahit. "Itu yang mau saya tanyakan." Bukti yang tak bisa disangkal. Arman mengangkat ponselnya, membuka satu persatu pesan. "Ini juga kerjaan gudang," tanyanya keras. Beberapa pedagang berhenti beraktivitas. Suara pasar perlahan meredah. Yeni menangis. "Mas, jangan di sini." "Kenapa? Malu? Atau baru sekarang kepikiran aku sebagai suamimu?" Dedi mencoba bicara. "Mas, ini salah paham." "Salah paham? Kamu antar istriku pulang. Kamu temani ngopi. Kamu kirim pesan tiap malam." Orang-orang mulai berkumpul. Bisik-bisik berubah jadi tatapan tajam. Pengakuan di depan umum. Yeni tak kuat lagi. Ia menutup wajahnya. "Aku salah, Mas. Aku capek. Aku merasa sendirian." Kalimat itu jatuh seperti palu. Arman terdiam. Bukan karena tak tahu, tapi karena mendengar pengakuan itu di depan umum menghancurkan harga dirinya. Dedi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah. Pasar yang menjadi saksi. Seorang pedagang tua menggelengkan kepala. Kasihan suaminya. Padahal orangnya baik. Kata-kata itu menusuk Yeni lebih dalam daripada makian. Arman menarik napas panjang. "Mulai hari ini," katanya tegas, "aku nggak mau lagi dibohongi." Ia menatap Yeni untuk terakhir kalinya hari itu. "Pulang, kita bicara di rumah." Yeni berjalan tertatih di perekang Arman. Semua mata tertuju padanya. Di pasar itu, bukan hanya perselingkuhan yang terbongkar, tapi juga kehancuran sebuah keluarga yang dulu terlihat biasa saja. Sementara Dedi berdiri sendiri, menatap lantai gudang yang kini terasa asing. Rumah itu sunyi. Tak ada suara bawang ditimbang. Tak ada canda kecil di pagi hari. Sejak kejadian di pasar, Arman dan Yeni hidup dalam satu atap yang terasa seperti dua dunia berbeda. Makan terpisah, tidur berjauhan, bicara seperlunya. Yang tersisa hanyalah luka yang belum sembuh. Percakapan terberat sepanjang pernikahan. Suatu malam, Arman duduk di ruang tamu. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. "Kita selesaikan baik-baik," katanya. Yeni duduk di seberangnya. Tangannya gemetar. "Aku mau minta maaf, Mas." Arman mengangguk. "Aku dengar, tapi maaf nggak selalu bisa memperbaiki." Yeni menangis. "Aku nggak pernah niat ninggalin Mas." "Masalahnya," suara Arman lirih, "kamu sudah pergi sebelum aku sadar." Kalimat itu mematahkan Yeni. Keputusan yang tak bisa ditarik. Hari itu mereka datang ke pengadilan agama. Tak ada pertengkaran, tak ada saling menyalahkan di depan orang. Justru diam yang paling menyakitkan. Hakim mengetuk palu. Ikatan itu resmi berakhir. Yeni kini bukan lagi istri Arman. Arman kini bukan lagi suami Yeni. Nasib yang berbeda. Arman memilih pergi merantau. Ia meninggalkan Brebes, meninggalkan gudang, meninggalkan kenangan. Sebelum pergi, ia berkata satu kalimat pada Yeni. "Jaga dirimu, aku sudah selesai." Kalimat itu bukan kebencian, tapi perpisahan yang tuntas. Penyesalan yang datang terlambat. Yeni kembali ke rumah kecil itu sendirian. Tak ada lagi pesan perhatian. Tak ada lagi 2 piring di meja makan.
Dedi sempat mencoba menghubunginya. Tapi setelah semuanya terbongkar, posisi Dedi di gudang goyah. Kepercayaan hilang. Ia dipindahkan. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini dingin dan penuh rasa bersalah. Yeni akhirnya benar-benar sendiri. Suatu pagi Yeni kembali memilah bawang merah sendirian. Tangannya masih cekatan, tapi matanya kosong. Ia teringat Arman, tentang kepercayaan yang dulu ia anggap biasa, tentang kesabaran yang dulu ia anggap lemah. Kini semua itu tak bisa diminta kembali. Hidup tidak selalu menghukum dengan cara keras. Kadang, hukuman datang dalam bentuk kehilangan yang harus diterima. Yeni belajar satu hal paling mahal dalam hidupnya. Perhatian yang salah bisa menghancurkan rumah yang benar. Dan di Brebes, di antara tumpukan bawang merah, kisah ini menjadi pelajaran yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diingat.